cara bikin konten untuk konten kreator sama bisnis online itu beda. Beda. Caranya beda. Apalagi konten yang buat jualan ya. Kalau konten kreator, terutama konten edukasi, itu paling gampang bikin konten. Tinggal jawabin pertanyaan. Simple. Simple banget. Tapi gimana kalau misalnya untuk orang yang punya bisnis? Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ini dipanggilnya apa nih, Kak? Atau Bang? Bang sih biasanya ya. Bang ya, oke. Bang Ogut. Ini rekan-rekan pasti udah pada tahu ya, Bang Ogut ini content creator, juga founder dari Muda Cuma Sekali. Bisa dicek juga nih di Instagramnya, udah banyak banget followersnya. Sharing juga soal gimana caranya creating content. Dan di sini pasti pada excited banget nih, Bang. Soalnya para biasanya pasti mereka pengen dong ya, tahu caranya bisa create konten bagus. Apalagi sekarang channelnya juga udah mulai banyak ya. Dan hari ini kita akan membahas topiknya cara menghasilkan puluhan juta dari konten creator. Wah, ini saya aja penasaran banget nih, gimana caranya bisa dapat puluhan juta. Pengen juga nih. Bang Ogut udah siap Boleh. sharing-sharing? Boleh. Gue manggil lu siapa nih? Cinta, nama saya Cinta. Cinta, oke. Iya. Oke, Oh, Cinta. iya Bang Ogut. Udah Sip. makan malam? Sudah makan malam, alhamdulillah. Oke, sudah Nih ready. pada absen dulu kali dari kota mana aja nih yang nonton ya kan? Boleh ditulis nih di komen. Dari kota mana aja? Gue boleh sambil nge-vape nggak sih? Waduh, boleh gak ya? Sambil tunggu ya, ini. Garut, Ada yang dari Jogja juga. Jogja. Bang Ogut sekarang dari mana nih, Bang? Gue dari Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Ada yang dari Balikpapan juga nih. Tapi aslinya orang Tangerang Selatan dari BSD. Oh, BSD. Oh, Balikpapan ada tuh, ada Dan Rahma, Tangerang, Bayu Haji Fit, Tangsel, Pride, anjay. Semarang hadir. Hack hadir, siap. Dari rumah. Oh, bagus ya jawabannya ya. Untung nggak ada yang jawab dari keluarga baik-baik ya. Bagus. Oke, lanjut Cinta. Siap Bang Ogut. Hari ini kita akan ngebahas soal cara menghasilkan puluhan juta dari content creation ya Bang Ogut. Boleh ceritain dulu nih nggak Bang? Boleh. Awalnya tertarik jadi content creator tuh kenapa sih awalnya? Ceritain journey-nya lah ya. Basically gue nggak ada tertarik sama sekali buat jadi orang yang punya followers ya, atau kita bisa bilang lumayan dikenal orang gitu ya. Tapi gue menemukan di satu titik gue menemukan sebuah fakta menarik dalam melakukan sebuah bisnis gitu. Jadi dari awal tuh, dari SMP tuh gue suka banget dagang gitu ya. Gue suka menghasilkan uang dari menjual sesuatu kepada orang lain gitu. Jadi kalau orang-orang nih sales nih ya, pada nggak suka jadi sales gitu ya. Terus kayak kalau mau jualan tuh takut ditolak, takut di sampah-sampahin sama orang. Gue malah menikmati. Wah. Karena gue menikmatinya adalah hari ini gue disama-sama sama lo, besok lo beli sama gue, pokoknya kayak gitu. Dari dulu suka banget jualan gitu ya. Nah terus gue sama sekali nggak suka main sosmed dari dulu. Awalnya ya. Sampai sekarang pun sebenarnya gue nggak suka main sosmed. Kalau misalnya lu pada tahu, gue tuh matiin notif Instagram. Serius. Oh. Jadi gue cuman pantengin komen 1 jam pertama habis posting, gue balesin, habis itu udah gue lupa. Gue nggak mantengin Instagram sama sekali. Makanya banyak teman-teman gue DM Instagram ke gue, kesel karena nggak gue bales. Jadi gue bilang, lu kalau mau DM gue, mau ngobrol sama gue, WhatsApp aja atau telepon, gue bilang gitu. Nah, habis itu kan gue lulus kuliah ya. Gue kuliah 3 kali, semuanya lulus, SHMBA. Gue masuk di ITB, di MBA-nya. Itu karena gue ngikutin Nadiem Makarim. Dimana Nadiem Makarim kan lulusan Harvard ya. Cuman gue nggak bisa ke Harvard waktu itu karena bodoh, ya kan. Jadi gue masuknya ke MIT-nya Indonesia lah, ya kan. ITB kan MIT-nya Indonesia. Nah, terus ngambilnya MBA juga. Master Business Administration.
Nah, habis itu gue ikutin jejaknya Nadim deh. Pokoknya ikutin jejaknya Nadim. Nadim itu kan setelah dari apa MBA-nya dia masuk ke konsultan namanya McKinsey. Nah, gue ikut Oh. tes di McKinsey. Gue lolos tes pertama yaitu problem solving test, ya kan? Nah, terus tapi gue nggak lulus akhirnya karena gue nggak belajar sama Hmm. sekali. Jadi kalau di konsultan itu ada dua, problem solving test sama case interview. Nah, gue pokoknya nggak Oh. lulus deh. Akhirnya gue masuk ke tier 2-nya, yaitu konsultan Big Four, salah satu Big Four. Di situ gue ngurusin Hmm. manajemen konsultan. Dan di situ kerjaan gue adalah, gue ngurusin perusahaan orang yang nyaris bangkrut atau yang mau IPO. Gue ngurusin dari SOP, policy, strategic, and operation. Logikanya kan gini kan, kalau bener nggak nih teman-teman, coba jawab bener nggak? Kalau gue udah bisa ngurusin perusahaan besar, nyelamatin dari kebangkrutan, terus bikin sistemnya biar automate, jalan, lancar, otomatis bikin usaha kecil harusnya lancar dong, bener nggak teman-teman? Coba tulis di komen, bener nggak? Harusnya Coba nih, harusnya lancar dong, bener nggak? coba nih, Mana nih bener nggak? suaranya? Nggak ada yang bersuara. Di perusahaan besar kalau buat bisnis kecil bisa lancar dong harusnya, bener nggak nih? Bener nih ada yang bilang nih, Bang. Oh, ada yang bilang betul, betul ya. Nah, akhirnya setelah gue 11 bulan kerja, gue nggak mau lama-lama gitu ya. Gue langsung ngambil tabungan yang gue tabung dari gaji, gue bikin warung ayam bakar dengan modal 40 sampai 60 juta, gue lupa sekitaran segitu, ya kan. Warung ayam bakarnya tuh di garasi rumah orang, gue nyewa garasi, sama bener-bener garasi doang gitu. Dengan 40 juta kenapa? Sebenarnya lu 10 juta 12 juta bisa bikin warung ayam bakar karena kan meja, kursi gitu itu kan nggak terlalu mahal gitu ya. Sewa kan 1,5 juta gitu sebulan. Tapi kan kita mau cover operational selama 1 tahun buat Ya. dari karyawan, gaji, dan lain-lain. Nah, dengan berbekal ilmu S2 gua, S1, udah ekonomi 2 kali, S1, S2 sama hukum, plus gue dagang dari SMP, plus gue juga mantan konsultan manajemen yang dimana ngurusin perusahaan-perusahaan gede, dan dalam 1,5 tahun, alhamdulillah perusahaan gue yang warung ayam bakar tersebut bangkrut. Jadi bener-bener Waduh. habis. Nah, bangkrutnya gara-gara apa? Bangkrutnya gara-gara bukan ada yang nyolong, bukan ada yang kecurian atau dipalak, enggak. Itu semua gue bisa atasin lah. Namanya kayak ada preman, ormas, datang ke minta sumbangan, itu gue bisa atasin gampang. Caranya adalah gue nggak kasih duit, gue kasih makanan. Karena mendingan ngasih makanan daripada ngasih duit. Karena makanan biaya lebih murah raw materialnya. Gitu. Tuh. Nah, eh, bangkrutnya gara-gara salesnya kurang. Jadi omset Hmm. dibandingin sama operational cost, lebihnya tipis banget. Jadi nggak Hmm. ada untungnya ini perusahaan gitu loh. Nah, akhirnya gue tutup, dan di sisi tersebut, di saat itu gue mikir, gue ngeliat fakta, kok kalau influencer atau artis bikin usaha gampang ya? Bikin belum apa-apa udah rame. Belum Ada buka, namanya. followers udah banyak. Iya, waktu Iya. dulu gue bikin warung ayam bakar, gue udah endorse Tangsel Foodies atau apalah kayak gitu ya. Udah habis berjuta-juta. Followers gue nggak nyampe 1.000. Nah, Hmm. disitulah gue mikir, berarti gue harus terkenal nih, biar bikin bisnis gampang. Nah, alhasil disitulah yang membuat gue untuk membuat sebuah konten. Dengan Oh. harapan setelah gue terkenal, gue buka bisnis akan lebih mudah, gitu. Wah, ini bener banget ya. Ini pasti banyak pebisnis-pebisnis di sini juga kepikiran untuk, wah bener juga kita harus jadi influencer ya, jadi content creator, siapa tahu bisa naikin bisnisnya itu. Berarti Bang Ogut sekarang juga berbisnis juga ya Bang ya? Ada Atau fokus, bisnis. oh ada bisnis juga. Mm-mm. Terbukti Bang setelah jadi content creator, bisnisnya jadi lebih sukses gitu nggak Bang? Gini, kalau gue ya mikir ya, nggak semua orang bisa ikutin jalan gue, yang dimana gue Hmm. jadi content creator dulu, baru berbisnis, gitu ya. Karena ada beberapa hal yang cocok nggak cocok, gitu ya. Kalau gue itu pakai Instagram hanya untuk bekerja. Jadi gue tidak spend time sama Instagram gitu. Jadi cuman buat bener-bener, kalau kata Kodeni ya, kan Idea Club tuh punya Kodeni ya. Gue juga pernah ikut kelasnya Kodeni yang DM Elite waktu zaman dulu banget di 2018. Instagram itu cuman traffic generation doang, ya kan? Sama, kalau misalnya caranya gue adalah dengan menjadi seorang content creator dulu, kita ngambilin audiensnya dulu, dikumpulin jadi followers kita. Di situ kita bisa melakukan sebuah aktivitas yang namanya riset market.
Dan presisinya, angka akurasinya itu bakalan lebih tinggi dibandingin waktu lu belum punya followers melakukan sebuah riset market. Kenapa? Karena pada saat lu punya followers, lu akan berinteraksi di dalam keseharian lu menjadi seorang content creator, sehingga lu tahu followers lu itu tuh punya masalah apa, terus abis itu dia tuh butuhnya seperti apa, angan-angannya kayak gimana, hidupnya seperti apa. Sehingga dengan kita punya followers dan kita berinteraksi dengan followers, kita bisa tahu produk apa yang bisa gue sediakan untuk followers gue, sehingga dia dapetin apa yang dia mau berdasarkan expertise gue. Nah, itu kalau jalan gue. Nah, kalau jalan orang yang langsung mulai berbisnis, itu nggak ada masalah. Tapi, trial dan error-nya untuk ciptain produk ini laku nggak laku, ciptain produk ini nggak laku, ciptain produk ini nggak laku, itu lumayan panjang. Karena riset marketnya itu masih banyak hipotesis yang belum diuji, kalau menurut gue gitu ya. Simpelnya gini, gue tambah dikit ya, Cinta ya. Boleh, gini, lu mau jualan mukena nih, lu mau jualan mukena, Cinta tinggal di komplek, namanya apa kompleknya? Boleh kasih tahu nggak? Apa? Di apartemen kalau gue, Bang. Anggap kita bilang apartemen Melati gitu ya. Boleh. Komplek Melati. Misal kita mau jualan baju muslim gitu ya, kerudung di komplek Melati, ya kan? Awal kita riset dong, nanya-nanya dan lain-lain gitu kan. Nah, kemungkinan untuk gak lakunya itu cukup banyak. Kenapa? Karena ada dua faktor. Satu, mungkin riset kita salah. Kedua, orang belum kenal kita sebagai penjual. Tapi gimana kalau misalnya caranya dibalik? Kita bikin dulu pengajian di komplek Melati, kumpul sama ibu-ibu komplek Melati, sering ngaji bareng, ngobrol bareng, ya kan? Terus habis itu kita tahu nih si ibu-ibu ini sukanya kerudung yang motifnya gambar singa, misalnya kayak gitu kan. Kerudung yang motifnya gambar bunga melati. Next-nya, kita beli ke Tanah Abang, ya kan? Terus habis itu beli kerudung yang selera mereka. Pas ada pengajian kita langsung ngobrol, bro, Bu, saya jual kerudung nih Bu, lagi bagus-bagus nih Bu, mau nggak Bu? Pasti kemungkinan konversinya akan lebih tinggi dibandingin kalau kita masih menerawang-nerawang. Itu idenya. Gitu, Cinta. Udah tahu ya selera seperti apa, udah riset dulu. Kalau dulu Bang Ogut gimana Bang dalam ngebuat konten? Kan itu pasti ada riset dulu ya, kita targetnya seperti apa, tertarik sama tipe-tipe konten Bang Ogut seperti apa. Dulu gimana cara nentuin? Kalau online? Oke. Kerudung gambar singa itu gimana konsepnya? Gue ngasal ngomong aja sih itu. Nggak ada. Oke. Jadi, waktu dulu gue bikin konten tuh, gue intinya mencari namanya sweet spot. Sweet spot itu adalah, kalau lu tahu diagram Venn yang ada bulatan di sini, ini ada persinggungan tuh yang di tengah sini. Dimana gue punya kompetensi untuk menjelaskan sesuatu topik, yang dimana audiensnya juga butuh topik tersebut. Ya kan? Nah, waktu dulu gue bikin konten, gue pasti ngeriset dulu audiens dengan hipotesis. Hipotesisnya adalah, anak-anak muda itu pengen sukses. Tapi anak-anak muda Indonesia mayoritas malas baca. Ya. Kalau ada yang kesel, kok bilangnya malas baca? Enggak bang, gue hobi baca kok. Kalau misalnya berdasarkan dari riset yang gue dapetin di tahun 2017, kita itu negara dengan minat baca peringkat kedua. Dari bawah. Bukan dari atas. Dari bawah. Nah, di sini artinya, orang Indonesia itu bukannya bodoh, bukan. Bukannya males. Tapi dia tidak suka membaca aja. Alhasil, gue punya ilmu-ilmu tentang self-development karena gue suka baca buku. Terus habis itu, gue mikir, kalau orang-orang, terutama anak muda Indonesia, malas baca buku yang kayak self-development, yang ratusan halaman gitu, mereka sukanya media apa sih? Oh, mereka sukanya media nonton. Karena ya, namanya nonton pasti laku di Indonesia. FTV gitu-gitu kan laku kan. Nah, akhirnya yaudah gue bikin ilmu yang gue punya dari buku-buku yang gue baca, self-development, gue bikin konten tentang self-development, terutama untuk karirnya orang-orang anak-anak muda Indonesia. Ya kan? Nah, disitulah match dapet dari hasil ilmu gue dan kebutuhan dari para audiensnya gitu.
Oh, bener juga ya Bang ya. Kalau sekarang apalagi anak muda emang kadang lebih pilihnya tontonan video, video pendek gitu ya. Karena lebih mudah diserap juga. Tuh. Nah, kalau untuk channelnya sendiri, Bang Ogut dulu milihnya gimana? Apakah ada yang lebih bagus? Misalnya ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, atau banyak channel lainnya juga. Itu menurut Bang Ogut gimana nih Bang? Apakah perlu optimalin di semuanya atau pilih salah satu dulu? Kalau waktu gue mulai awal sih di YouTube ya. Kenapa YouTube? Karena satu, gue udah gak ada duit waktu itu. Udah nggak mungkin minta sama orang tua ya. Walaupun ya orang tua gue masih bisa ngasih makan lah. Cuman kalau lo mau beli kopi gitu kan, kopi gula aren, kalau nggak sekalian bareng nyokap lu gitu kan jalan ya malu kan. Masa, halo Mi, Assalamualaikum, boleh minta transferin 100.000 nggak buat beli kopi, kan nggak enak gitu ya. Malu, udah balik, ya kan, udah akhir balik, ya kan. Terus ya gue mikir kayak ya udah gue bikin konten, yang penting gue dapat AdSense deh, AdSense standar aja. Yang penting dapat segitu tiap bulan buat gue nyambung hidup gitu ya. Nah terus kedua kenapa gue bikin YouTube? Pertama karena waktu itu Instagram nggak gitu banyak video ya. Instagram Oh, itu masih banyak kan yang infografik. Gue sadar bakat gue tuh cuma bacot, serius. Jadi orang selalu nanya, bang gimana caranya public speaking? Gue nggak pernah bisa jelasin karena gue terlahir udah bacotnya tuh gitu loh. oh, Kayak kayak ini panitia Idea Cloud ngasihin pertanyaan ya. Gue cuma baca sekilas doang. Oh ya udah, oke. Gitu pasti doang udah. gitu loh. Iya. Nah, akhirnya gue mikir, ya udah paling enak bacot di mana ya di YouTube sama podcast. Nah, baru setelah di tahun 2019 Instagram tuh mulai rame yang video, barulah gue bikin video. Nah, kalau menurut gue, buat teman-teman yang baru mulai, kalau Idea Cloud ini kan mayoritas pebisnis ya. Apa namanya? Segmennya ya. Betul. Kalau pebisnis, kalau menurut gue fokus dulu ke satu sih ya. Ke satu sebagai rumahnya, 80%. Kalau gue jadi pebisnis nih ya, gue bakalan bikin Instagram itu gue bakal fullin di 80%. Nah, sisanya TikTok 20% dari effortnya ya. Kalau gue sih kayak gitu. Hmm. Hitungannya gini aja, misalnya dari 100 nih, anggap satu minggu kita upload 10 konten, gitu ya. 8 konten Instagram, 2 konten TikTok gitu aja. Gitu sih. Oke. Kalau menurut Bang Ogut, kenapa nih Bang? Kenapa buat bisnis bagusnya 80% di Instagram? Logika simple aja. Instagram fitur-fiturnya tuh enak banget tuh buat dipental-pentalin kemana-mana orang. Sekarang lihat deh. TikTok itu satu-satunya cara untuk bikin orang tuh pindah dari TikTok ke website gitu ya. Pakai link di bio kan. Atau lu tulis bit.ly atau link lu taruh di konten. Tapi Betul. logikanya adalah gini. Seberapa pengen orang nyalin link tersebut ke browser? Lebih mendingan klik daripada nyalin, betul nggak? Pasti kita juga, kalau suruh salin nih, aduh kalau nggak penting-penting amat, males deh, besoknya lupa. Tapi kalau klik-klik, masuk deh itu ke website. Itu, kalau TikTok ya. Kalau di Instagram, enak banget, bisa swipe up. Ya. Story-nya bisa dibikin highlight. Kalau di IGTV dulu ya, kalau nggak salah, itu bisa kasih link. Ya kan? Link di bio ada. Itu enak banget. Ya itu sih, kalau kalau Fiturnya, kenapa alasannya Instagram dulu. Hmm? oh, fitur-fiturnya lebih ramah ya untuk pebisnis ya. Yoi. Intinya bisa dipental kemana-mana, call to action lah. Biasanya orang kalau ngomongin. Betul, ada call to action ya. Ini ada beberapa yang tanya, boleh masuk ke kolom question ya, rekan-rekan IC Heroes, supaya nanti kita di akhir sesi bisa jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari para audiens. Oke, Yoi. kalau untuk tips-tips sendiri ada nggak nih Bang Ogut? Misalnya nih, ada nggak sih tips optimalin supaya followersnya banyak, supaya engagementnya juga tinggi gitu, terutama di Instagram mungkin ya kan tadi kita fokusnya Instagram ya. Oke. Optimalin ya. Pertama kalau menurut gua sih, banyak kan orang tuh salah. Orang tuh mikir kayak, gimana ya ngoptimalin konten Instagram? Hashtag harus berapa ya? Post jam berapa ya? Terus captionnya harus berapa kalimat? Enternya berapa kali?
kasih emoticon apa enggak. Guys, itu penting tapi bukan yang paling penting. Cara Hmm. mengoptimasi yang paling penting itu adalah lu ngerti lu bikin konten ini untuk siapa. Karena Hmm. kalau lu mikirin hashtag, mikirin caption dan lain-lain duluan, lu seakan-akan bikin konten untuk mesin. Padahal mesin itu algoritmanya ditulis berdasarkan dari psikologi orang yang menggunakan Instagram, yaitu manusia. Kenapa nggak lu pahamin dulu psikologi dari manusia yang lu jadiin target? Mereka itu butuh konten tentang apa? Apa yang bikin mereka mau share kepada teman-temannya? Terus, apa yang bikin mereka mau engage sama konten kita? Jadi lihat dulu di audiensnya. Logikanya gini, pernah nggak? Cinta pasti punya grup keluarga kan? Ada, Yang isinya ada nyokap bokap ya? ada. Oke. Pernah nggak nyokap atau bokap gitu tiba-tiba sharing Gunung Semeru lagi erupsi gitu? Atau apa di sharing di WA? Benar. Biasanya ibu-ibu sering tuh kan? Sering. Ya kan? Nah, coba pikirin, kenapa nyokap atau bokapnya Cinta bisa share itu ke WhatsApp? Berarti konten yang dibikin sama orang yang bikin konten ini tepat nih. Sampai si ibu-ibu sama bapak-bapaknya share ke WA. Nah, itu yang harus kita pikirin. Biar konten kita juga bisa di-share sama orang lain, biar engagementnya tinggi, dan orang tuh lebih banyak engage sama konten kita. Bukan hashtagnya, bla bla bla, itu nanti. Itu nanti. Kayak gitu sih, kalau dari aku ya. Oke, berarti emang kadang kesalahannya tuh fokusnya ke hal-hal aja, padahal sebenarnya sebelumnya harus tahu dulu nih ngarahnya ke siapa, tujuannya, targetnya tuh seperti apa untuk orang-orang yang minat. Betul. Banget sih ini Bang. Ini jadi para isi heroes di sini juga harus bisa ya kalau misalnya ada yang tertarik untuk content creating gitu, harus tahu dulu untuk target pasarnya seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk misalnya nih udah ketemu nih Bang, kita pengennya targetinnya ibu-ibu gitu kan misalnya. Ya. Cara dapat ide buat kontennya tuh konsisten, terus sering juga. Itu gimana sih caranya? Soalnya kan kalau jarang-jarang kan takutnya nanti engagementnya turun ya, jarang masuk di feeds lah gitu. Itu ada nggak, Bang? Biasanya cara nyari ide-idenya. Kalau Bang Ogut sendiri mungkin tulis dulu sebelumnya atau gimana tuh? Kalau gue karena udah bikin 4 tahun konten ya kayak dapat ini gampang gitu ya. Jadi kita harus pikir dulu gini ya. Kita asumsikan bahwa kita udah kenal banget sama audiens kita gitu ya. Nah, sebelumnya gue simpulin ini dulu deh. Cara bikin konten untuk konten kreator sama bisnis online itu beda. Beda. Caranya beda. Apalagi konten yang buat jualan ya. Kalau konten kreator, terutama konten edukasi, itu paling gampang bikin konten. Tinggal jawabin pertanyaan. Simple. Simple banget. Tapi gimana kalau misalnya untuk orang yang punya bisnis? Ini konteksnya berbisnis ya. Untuk konten kreator yang entertain juga beda. Untuk konten kreator yang sorry, untuk konten kreator edukasi sama konten kreator entertain sama konten kreator yang buat bisnis itu beda. Nah, kita bahasnya yang buat bisnis aja ya. Nah, bisnis itu apakah harus selalu kayak gua? Gimana cara naikin followers? Gimana ini, gimana itu? Nggak harus. Nggak harus. Konten-konten di dalam sebuah bisnis itu nggak melulu harus edukasi. Lu mau jadi pertanyaan nanti orang jadi keliru. Ini konten buat edukasi apa bisnis? Lu Yes. bisa kombinasiin beberapa konten. Satu pastinya produk, ya kan? Produk lo. Terus kedua ada promo-promo kan. Ketiga konten edukasi bisa. Misalnya kayak lu jualan apa ya? Jualan teh pelangsing gitu ya. Lu bikin konten-konten tentang kalori, olahraga dan lain-lain boleh. Terus lu juga bisa konten tentang ini edukasi, bisa konten kegiatan lu di balik layar, behind the scene. Contohnya kayak lu lagi packing, pengiriman, konten testimoni boleh, ya kan? Terus lu juga bisa bikin konten tentang entertain. Entertain itu maksudnya apa? Entertain itu lu kan punya audiens nih, si ibu-ibu pelangsing. Lu bisa bikin konten yang nggak melulu terkait dengan produk lu, biar orang tuh terhibur sama konten lo. Contoh misalnya orang ibu-ibu langsing, ya kan? Kita lihat ibu-ibu segmen market kita ini kegiatan hari-harinya apa sih? Kita harus Oh, tahu nih kegiatan hari ini. paham. Oh dia ke kantor, ya kan? Pulang kantor, ini itu. Bisa bikin konten entertain kayak ketika mau pulang, udah pengen nge-gym,
Ini masih berhubungan nih bisa. Tiba-tiba bos nyuruh lembur. Ekspresi gue be like gini. Tapi nggak jualan kan? Itu masih bisa gitu loh. Jadi Oh, hidup gitu feeds-nya. Ya kan? Terus bisa juga yang nggak berkaitan. Yang nggak berkaitan tentang gym terus, enggak. Ya kan? Terus hmm. kayak misalnya eh, giliran tebak-tebakan. Giliran dicari ada, nggak dicari ada, nggak dicari ada. Giliran dicari nggak dicari ada. Apaan? Remote TV, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak usah selalu dikaitkan dengan barang jualan kita, tapi relate sama kehidupan segmen audiens kita. Kayak gitu. Oh, iya. Supaya nanti audiens juga tertarik ya buat nge-komen, buat terus engage sama Yes. konten-kontennya. Hmm. Nah, itu kalau misalnya udah dapet nih ya idenya, terus udah mau start, sebenarnya kalau di awal kan pasti butuh investasi ya, misalnya mungkin dari segi kamera, atau mungkin nge-hire juga yang khusus digital marketing nih. Nah, itu kalau menurut Bang Ogut, biasanya untuk content creator itu investasi awal itu apa aja? Oh, oke. Okay. Gue tadi lupa jelasin tentang ide sih, nanti gue jawab abis ini ya. Oh, boleh. Tadi kan udah jelasin tentang tipe-tipe konten ya. Nah, terus kan, oh bang, gue udah kepikiran nih konten-kontennya. Tapi kan gue masih belum ada ide nih buat bikin kontennya gimana, aplikasinya. Kita harus tahu, ide itu kan simpelnya dari input, proses, output. Input itu adalah informasi masuk, proses itu di kepala kita, di otak kita diproses, output itu akhirnya jadilah sebuah karya atau ide kan. Nah, gue yakin anak-anak muda Indonesia, itu prosesnya nggak ada masalah. Otaknya pinter-pinter, gue yakin. Cuman yang kurang inputnya. Nah, makanya banyak-banyakin masukin informasi di dalam dunia yang lo gelutin. Bisa nonton YouTube, baca artikel, baca buku, dan lain-lain. Nanti pasti idenya datang sendiri. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya investasi awal? Investasi awal simple banget sih ya. Kamera, handphone, semua udah punya kamera. Paling lo beli lampu. Lampu banyak kok yang 800.000, 700.000, dan lain-lain untuk bikin konten bisa kok. Nah, kalau untuk hire, apalagi pebisnis yang lagi merintis, saran gue sih lu bikin dulu sendiri deh. Lu sediain waktu 3 bulan, lu bikin konten, karena kan itu masuknya masih marketing and sales. Bikin konten itu kan marketing dan sales, sales dan marketing. At least lu tahu dulu deh, basic, big picture-nya dari digital marketing, konten marketing, social media marketing itu kayak gimana. Lu alamin dulu. Sama kayak kalau misalnya lu baru bikin bisnis online, lu ngepak sendiri dulu. Habis ngepak sendiri, lu jadi tahu mana nih errornya, kurangnya di mana, dan lain-lain. Nanti pada saat lu udah hire, lu jadi tahu, nggak dikipakin gitu, nggak di kipak selatan banget, apa kibulin, nggak dikibulin gitu loh. Jadi apa, lu jadi tahu gitu. Nah, lu pakai aja kamera, beli lampu, at least lampu sama paling mikrofon, audio gitu-gitu. Itu lu beli aja, banyak yang murah juga, yang di bawah 1 juta tuh banyak, yang di bawah 500.000 bahkan banyak. Lu coba bikin konten dulu sendiri. Bikin konten dulu sendiri, 3 bulan aja. Nah, baru nanti lu hire. Itu aja sih investasinya. Nggak ada, nggak banyak kok investasinya. Cuman banyak orang aja ngeribetin. Iya nih supaya IC Heroes di sini juga bisa segera mulai ya, nggak perlu mikirin banyak soal aduh harus siapin itu. Sebenarnya dengan kamera HP aja udah cukup ya, Bang ya. Bisa. Yang penting Iya. lightingnya aja. Kalau lighting lagi males beli light, ya tinggal tunggu jam-jam cakep. Lagi mendung Bener. tuh paling bagus tuh bikin konten. Oh, Lagi mendung. Cahayanya tuh, mendung. ya kayak gini nih, kayak gini. Kalau dia kan pakai softbox nih, gue kan pakai kayak gini. Gue kasih lihat ya. Gue kan pakai gini Boleh. aneh. Nah, lu bisa dapetin cahaya sama kayak gini, itu di golden hour kamera. Lu bisa cari di Google golden Iya. hour tuh kapan. Sama di siang bolong tapi mendung. Pasti begini hasilnya. Cakep. Nah, jadi dulu AdSense gue itu nggak gue belanjain semuanya. Gue pakai cuman buat makan, sisanya gue tabung, habis itu gue ikutin kelas Facebook Ads. Jadi gue punya Oh, skill tambahan, dan skill tersebut gue jual.